Halo, eh, pernah nggak bertanya mengenai kenapa orang yang hidup di negara yang sama, baca berita dari internet yang sama, tapi bisa melihat kenyataan yang sangat sangat jauh berbeda? Kenapa satu isu itu bisa dianggap masalah yang besar oleh sebagian orang, tapi dianggap sepele juga, bahkan mungkin hoax oleh sebagian lainnya? Jawabannya itu bukan cuma karena beda pendapat. Masalahnya itu lebih dalam, lebih kompleks dari itu. Jadi hari ini kita hidup di era personalisasi algoritma. Media sosial dan platform digital nggak lagi menampilkan informasi yang sama untuk semua orang. Mereka nyesuaiin konten berdasarkan apa yang sering kita klik, kita tonton, kita like, kita sukai. Pelan-pelan tanpa kita sadari, kita dibawa masuk ke dalam dunia informasi versi kita sendiri. Jadi dua orang bisa membicarakan peristiwa yang sama, tapi di sisi lain seolah-olah mereka itu hidup di realitas yang berbeda. Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini soal realitas yang memang dibentuk berbeda. Dulu perbedaan itu terjadi di tingkat opini. Sekarang perbedaannya itu terjadi di tingkat realitas. Algoritma menentukan apa yang sering kita lihat, apa yang jarang muncul, apa yang akhirnya hilang bahkan sama sekali dari pandangan kita. Jadi ketika sesuatu itu nggak pernah kita lihat, pelan-pelan kita berhenti menganggapnya ada. Itu kayak mitos, karena kita nggak pernah konsumsi. Masalah berikutnya itu ialah soal kebenaran. Di ruang digital, yang sering muncul bukanlah yang paling benar, tapi yang paling menarik, yang paling bikin marah, yang paling bikin sedih, yang paling bikin takut, yang paling bikin emosional meluap-luap. Kebenaran itu nggak lagi diuji lewat diskusi, lewat bukti, tetapi lewat jumlah like, share, dan komentar. Jadi akhirnya yang populis lah yang terlihat benar, yang ilmiah sepi, tenggelam. Lalu muncul lagi pertanyaan, ini penting, siapa yang bertanggung jawab? Platform? No, bukan. Kami hanya kami cuma teknologi yang netral. Kita netral. Di sisi pengguna? No juga. Kami cuma pemakai. Kita korban juga. Nah, di tengah-tengahnya itu nilai-nilai seperti kebersamaan, dialog, serta empati itu perlahan terkikis. Ironisnya, perpecahan justru menguntungkan secara ekonomi, karena emosi itu mudah dijual, kemarahan itu mudah dijual, kesedihan itu bisa dijual, polarisasi itu menghasilkan uang, ekonomi balik lagi. Nah, gua ini mencoba melihat fenomena ini kan dari konteks di sini ya, di Indonesia gitu, dengan beberapa akun media sosial yang baru. Gua ngamatin gimana sih algoritma itu bekerja, dan hasilnya sederhana tapi cukup mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan.
Peristiwa nasional yang sama aja bisa dibingkai dengan cerita emosi serta penilaian moral yang berbeda, bukan diperdebatkan atau dipisahkan. Alternatif pandangan tidak dilawan, melainkan dihilangkan, dibungkam dari layar. Inilah yang gue sebut sebagai fragmentasi kognitif. Masyarakat nggak lagi berbagi ruang pikir yang sama, padahal hidup di ruang sosial yang sama. Kalau ini dibiarin terus, yang terancam itu bukan cuma kualitas diskusi, tapi kohesi sosial, demokrasi itu sendiri. Lalu apa solusinya? Jawabannya itu bukan cuma tingkatin aja literasi digital. Ya, itu penting, tapi nggak cukup. Kita perlu algoritma yang dirancang lebih beragam, platform yang bertanggung jawab secara sosial, dan kebijakan publik yang berani mengatur demi kepentingan bersama. Bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga ruang publik itu tetap sehat. Karena jika enggak, ya kita akan hidup berdampingan tapi enggak saling memahami, terhubung secara digital namun terpisah secara kognitif, miris. Ya, dan pada titik itu masalahnya bukan lagi teknologi, tapi masa depan kita sebagai masyarakat. Terima kasih.